Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada persamaan dan fungsi kuadrat ada 4 sub-pokok bahasan yang akan kita selesaikan, yaitu yang pertama menentukan persamaan kuadrat, kemudian yang kedua grafik fungsi kuadrat, dan yang ketiga sumbu simetri dan nilai optimum, kemudian yang terakhir menentukan fungsi kuadrat. Untuk kali ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini kita ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan rumus kuadratik, dan yang ketiga dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita mulai yang pertama, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Untuk persamaan kuadrat sendiri ada 2 macam. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. 2 macam tadi yaitu ada yang A-nya sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kita mulai yang pertama, yang A-nya sama dengan 1. Oke. Nah, di situ ada tanda panah. Untuk memfaktorkan itu nanti kita akan mencari 4 posisi, yaitu depan, belakang, tengah, dan tepi. Nah, itu lihat gambarnya. Kemudian sebagai contoh, x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. A-nya berapa? Oke, A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Maka untuk menyelesaikan persamaan tersebut yang A-nya sama dengan 1 sebenarnya mudah. Hanya kita akan mencari 2 bilangan jika dikalikan ketemu C, dan jika dijumlah akan ketemu B. Nah, gimana C-nya berapa? C-nya 2. Berarti berapa kali berapa yang ketemunya 2, yaitu 1 kali 2. Dan berapa bilangan yang sama tadi jika dijumlah ketemunya 3, maka kita peroleh 2 sama dengan 2 kali 1 dan 3 sama dengan 2 tambah 1, sehingga penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0 akan kita peroleh x plus 2 kali x plus 1 sama dengan 0, maka kita peroleh x plus 2 sama dengan 0 dan x-nya sama dengan min 2, atau yang kedua x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0 sama dengan x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 1. Oke, contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya sama dengan 6. Maka kita cari bilangan jika dikalikan ketemu 6, tapi kalau dijumlah ketemunya negatif 5. Ya, betul, yaitu negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Sehingga kita peroleh persamaannya x kurangi 2 kali x kurangi 3 sama dengan 0, maka x kurangi 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2, atau x kurangi 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Itu tadi yang bentuknya A sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba yang bentuk yang kedua, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tapi A-nya tidak sama dengan 1. Kita coba contoh 3x kuadrat plus 5x kurangi 12 sama dengan 0. A-nya berapa? 3. B-nya berapa? 5. C-nya berapa? Negatif 12. Betul. Untuk memfaktorkan yang A tidak sama dengan 1, maka kita menggunakan istilah depan kali depan sama dengan depan, belakang kali belakang sama dengan yang belakang, dan tengah kali tengah ditambah tepi kali tepi sama dengan tengah. Kita coba 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12, maka cari bilangan campur-campur. Depan kali depan berarti 3x itu berapa? 3x kuadrat itu 3x kali x. Terus yang 12
4 kali 3, sehingga kita peroleh seperti di situ 3x kurang 4 sama dengan 0, x plus 3 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 3, atau x sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 per 3 atau x sama dengan negatif 3. Bingung? Nggak usah bingung. Sekarang kita coba yang kedua. Cara yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Oke, tapi ini syaratnya kamu harus hafal rumusnya. Oke, x12 sama dengan rumusnya adalah negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Oke, sebagai contoh, 3x kuadrat plus 5x kurangi 12 sama dengan 0. Maka A-nya berapa? A-nya 3, B-nya sama dengan 5, kemudian C-nya sama dengan negatif 12. Tinggal kita masukkan X12, maka rumusnya kita tulis negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B-nya berapa? Kita masukkan 5, maka kita tulis negatif 5. Plus minus akar B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4AC. Itu artinya 4 kali A kali C. Berarti negatif 4 kali A-nya 3, C-nya negatif 12. Per 2A, 2 kali A, 2 kali 3. Berikutnya X12, maka kita peroleh, kita hitung yang dalam akar, negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat 25, kemudian negatif 4 kali 3 kali negatif 12, itu ketemunya 144. Negatif kali negatif berarti positif. Per 2 kali 3 itu 6. Sehingga kita peroleh X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 169. Ingat, akar 169 berapa? Sama dengan 13. Maka kita peroleh X12 sama dengan negatif 5 tambah atau plus minus 13 per 6. Maksud plus minus apa? Plus minus itu artinya nanti bukan kurang lebih ya, tapi kita ambil positifnya dan kita ambil negatifnya. Untuk X1 kita ambil positifnya, negatif 5 tambah 13 per 6. Berarti X1 sama dengan negatif 5 tambah 13 itu ketemunya 8 per 6. Kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Kemudian yang kedua kita ambil negatifnya. X2 sama dengan negatif 5 kurangi 13 per 6. Sehingga kita boleh negatif 5, negatif 13, berarti ketemunya negatif 18 per 6. X sama 2 sama dengan negatif 3. Sama enggak dengan pemfaktoran tadi? Kita lihat ketemunya sama enggak? Iya, sama ya. X sama dengan per 3, yang kedua X sama dengan negatif 3. Sama enggak? Boleh nanti kalau bingung dengan pemfaktoran, boleh dengan menggunakan rumus. Kayaknya lebih mudah. Berikutnya yang ketiga. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini agak rumit, perhatikan. Kita mulai yang pertama sebagai contoh soal yang sama, berarti nanti ketemunya juga harus sama. 3x kuadrat plus 5x kurangi 12 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya 5, C-nya sama dengan negatif 12. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, maka A-nya kita buat menjadi 1. Kita lihat A-nya berapa di situ? 3. Maka biar menjadi 1, maka harus dibagi 3. Kalau A-nya dibagi 3, maka semua harus dibagi 3. Sehingga kita peroleh 3 per 3x kuadrat plus 5 per 3x dikurangi 12 per 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh A-nya sekarang sudah jadi 1. X kuadrat plus 5 per 3x kurangi 12 per 3 sama dengan 0. Maka sekarang A-nya sudah kita dapatkan 1.
Kemudian langkah yang kedua, setelah A-nya jadi 1, maka C-nya dipindah ke kanan, ke ruas sebelah kanan sama dengan. Kita peroleh X kuadrat plus 5/3X sama dengan. Kalau tadi negatif 12/3, karena melewati nyebrang sama dengan, maka berubah menjadi plus 12/3. Itu istilah saja ya. Sebenarnya bukan menyeberang, tapi istilahnya kita tambahkan bilangan yang sama. Misalnya di situ, biar sebelah kiri C-nya 0, maka negatif 12/3 biar menjadi 0, maka ditambahkan 12/3. Kalau sebelah kiri tambah 12/3, maka yang sebelah kanan juga harus dibagi 12/3. Gitu ya. Lanjut. Oke, sekarang C-nya sudah di sebelah kanan. Kita peroleh tadi X kuadrat plus 5/3X sama dengan 12/3. Oke, selanjutnya setelah C-nya sudah berpindah ke sebelah kanan, maka yang kedua adalah tambah. Untuk kita akan membuat kuadrat sempurnanya adalah kedua ruas ditambahkan setengah dari B, setengah dari B yang baru, yang 5/3 tadi, dikuadratkan setengah dari B yang baru, setelah A-nya sama dengan 1, dikuadratkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka tadi B-nya sekarang sudah ada berapa? 5/3, maka kita tambahkan setengah kali 5/3 dikuadratkan. Yang kanan juga sama, setengah kali 5/3 dikuadratkan. Oke, langkah selanjutnya kita bentuk kuadrat sempurna. Yang sebelah kiri akan menjadi X kuadrat plus 5/3X plus 25/36. Maka yang kanan 12/3 ditambah 25/36. Ingat kuadratnya 5/6 kuadrat adalah 25/36. Sehingga kita bentuk persamaan kuadratnya. Tadi ditambahkan berapa? 5/6 ya, 5/6 kuadrat. Maka kuadrat sempurnanya menjadi X tambah 5/6 kuadrat sama dengan 144/36 tambah 25/36. Kok jadi 144/36? Ingat, penjumlahan pecahan harus disamakan penyebutnya. Oke, masih ingat nggih? Ya, lanjut. Setelah terbentuk menjadi kuadrat sempurna, X tambah 5/6 kuadrat maka sama dengan 169/36. Oke, untuk menentukan akarnya, atau dengan kata lain mudahnya menghilangkan kuadrat yang sebelah kiri, maka yang kanan dimunculkan tanda akar. Maka kita peroleh X tambah 5/6 sama dengan plus minus akar dari 169/36. Ingat bab kemarin menentukan akar pecahan cukup diakarkan, pembilang diakarkan, penyebut diakarkan. Kita peroleh X plus 5/6 sama dengan plus minus akar 169/13, akar 36 itu 6. Maka kita peroleh X plus 5/6 sama dengan plus minus 13/6. Maka kita ambil X1-nya. Kita ambil positifnya, berarti 13/6 dikurangi 5/6. Sehingga kita peroleh X sama dengan 8/6. Kalau disederhanakan adalah 4/3. Kemudian yang kedua, kita ambil negatifnya. X sama dengan negatif 13/6 dikurangi 5/6. Maka kita peroleh negatif 18/6 sama dengan X sama dengan negatif 3. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 4/3. Sama atau dengan memfaktorkan, menggunakan rumus ABC, melengkapkan kuadrat sempurna harus ketemunya sama. Oke. Untuk tugasnya kalian mengerjakan halaman, untuk tugasnya menentukan halaman sebentar maaf. Halaman
halaman 81 nomor 4. Tentukan akar persamaan kuadrat dengan 3 cara sekaligus, yaitu kerjakan nomor 4, hanya 5 soal. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.